teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT Indomaret Primatama atau Indomaret. Indomaret sendiri merupakan jaringan minimarket yang dikelola oleh PT Indomaret Primatama. Indomaret menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan konsep retail yang praktis, mudah dijangkau dan terjangkau. Hingga saat ini, Indomaret memiliki ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan pertama Indomaret adalah jaringan gerai yang sangat luas. Hal ini membuat konsumen mudah menemukan Indomaret kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, brand awareness yang kuat. Indomaret sudah menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja kebutuhan harian. Yang ketiga, sistem distribusi dan logistik yang terintegrasi. Dengan sistem ini, ketersediaan produk di gerai dapat terjaga dengan baik. Kekuatan keempat adalah produk private label. Produk dengan merek Indomaret memiliki harga lebih murah sehingga menarik bagi konsumen dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan pertama Indomaret adalah ketergantungan pada kebijakan pusat. Gerai tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan harga dan jenis produk lokal. Kedua adalah persaingan antara gerai Indomaret itu sendiri akibat jarak gerai yang terlalu dekat. Kelemahan ketiga yaitu biaya operasional yang tinggi, seperti biaya sewa listrik dan gaji karyawan. Kelemahan keempat, kualitas pelayanan yang belum merata, tergantung pada sumber daya manusia di masing-masing gerai. Selanjutnya adalah peluang. Peluang pertama adalah pertumbuhan gaya hidup praktis masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dan semi-urban. Peluang kedua adalah perkembangan teknologi digital dan pembayaran non-tunai, seperti e-wallet dan aplikasi loyalitas pelanggan. Peluang ketiga yaitu kemitraan dengan UMKM lokal, sehingga Indomaret dapat menyediakan produk khas daerah. Peluang keempat adalah pengembangan layanan tambahan seperti bayaran tagihan, pengiriman paket, dan top-up saldo digital. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman pertama adalah persaingan ketat dengan minimarket lain, seperti Alfamart dan retail modern lainnya. Ancaman kedua yaitu perkembangan e-commerce dan quick commerce yang menawarkan kemudahan belanja dari rumah. Ancaman ketiga adalah perubahan regulasi pemerintah, seperti aturan zonasi dan jam operasional. Ancaman keempat adalah fluktuasi daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi saat ini. Yang selanjutnya adalah strategi berdasarkan matriks SWOT. Yang pertama ada strategi SO. Indomaret memanfaatkan jaringan luas dan brand kuat untuk mengembangkan layanan digital dan sistem loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah strategi WO. Indomaret meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan agar mampu mendukung digitalisasi dan kerjasama dengan UMKM. Ada strategi ST juga. Indomaret menggunakan kekuatan logistik dan produk private label untuk menjaga harga tetap kompetitif menghadapi persaingan. Dan ada strategi WT. Indomaret bisa melakukan efisiensi operasional dan evaluasi lokasi gerai guna mengencourage biaya dan risiko persaingan. Yang selanjutnya adalah strategi paling realistis untuk diterapkan 5 tahun ke depan. Strategi yang saya nilai paling strategis dan realistis untuk diterapkan oleh Indomaret adalah strategi SO, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menangkap peluang dari eksternal. Dalam konteks ini, strategi yang paling kuat adalah penguatan digitalisasi layanan dan peningkatan loyalitas pelanggan melalui aplikasi dan pembayaran digital. Pemilihan strategi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Indomaret memiliki kekuatan jaringan gerai yang sangat luas dan brand awareness yang tinggi, sehingga proses digitalisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menjangkau konsumen yang lebih besar, dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Penguatan layanan digitalisasi seperti aplikasi poin e-wallet, layanan pembayaran tagihan, hingga fitur belanja online akan menguatkan posisi Indomaret sebagai retail modern yang relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini. Dan juga, strategi ini dinilai paling realistis karena resikonya rendah namun berdampak besar. Penguatan digital tidak memerlukan ekspansi fisik yang mahal, tetapi lebih ke pengembangan sistem, aplikasi, dan integritas layanan yang sebenarnya sudah dimiliki Indomaret. Artinya, perusahaan hanya perlu melanjutkan dan memperdalam inovasi yang sedang berjalan tanpa perubahan struktur besar. Jadi,
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ESO berbasis digitalisasi adalah strategi paling strategis untuk 5 tahun ke depan, karena memanfaatkan kekuatan utama Indomaret, menangkap peluang pasar yang sedang berkembang, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Akhirnya kita di penghujung, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap Indomaret, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berada pada posisi kompetitif yang kuat di industri retail modern di Indonesia. Kekuatan utama seperti jaringan gerai yang luas, brand awareness yang tinggi, serta sistem distribusi yang terintegrasi memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi pesaing. Selain itu, keberadaan produk private label juga membantu Indomaret menjaga margin dan menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Di sisi lain, Indomaret juga memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya operasional, ketergantungan pada kebijakan pusat, dan kualitas pelayanan yang belum seragam. Meskipun demikian, kelemahan ini masih dapat dikelola melalui peningkatan pelatihan SDM dan evaluasi manajemen gerai. Secara keseluruhan, jika Indomaret mampu menerapkan strategi yang tepat, khususnya strategi SO, yang memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang digital, maka perusahaan diperkirakan dapat terus berkembang dan mempertahankan dominasi dalam 5-10 tahun ke depan. Dengan kombinasi penguatan operasional, inovasi layanan, serta pembenahan kelemahan internal, Indomaret tetap memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Thank you semua, bye-bye.